Kebayang nggak sih seekor gajah raksasa yang super kuat tapi cuma ditahan sama seutas tali kecil? Aneh kan? Nah, jawabannya tuh bakal bikin kita kaget. Dan ternyata ini ada hubungannya banget sama diri kita sendiri. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, ceritanya dimulai dari pemandangan yang ya sederhana tapi aneh banget. Ada seorang pria lagi jalan, dia lewat sebuah kamp pelatihan gajah. Dan apa yang dia lihat di sana bener-bener nggak masuk akal. Coba bayangin deh, gajah-gajah raksasa gede banget, kuatnya luar biasa, lagi berdiri tenang aja gitu. Kita tahu kan gajah itu tenaganya kayak apa? Numbangin pohon aja gampang banget buat mereka. Tapi anehnya, yang nahan mereka itu bukan rantai besi tebal atau kandang baja. Sama sekali bukan. Ternyata mereka cuma diikat pakai seutas tali kecil, tipis banget di salah satu kakinya. Ya ampun, talinya mungkin kayak tali yang biasa kita pakai buat nyiket tenda kemah. Loh, kok bisa? Ya jelas aja pria itu penasaran setengah mati. Dia langsung samperin pawangnya dan nanya pertanyaan yang sama persis kayak yang lagi kita pikirin. Pak, itu gajah kan kuat banget, kenapa mereka nggak lepasin diri aja terus pergi? Nah, jawaban si pawang ini yang jadi inti ceritanya. Pawangnya jelasin, gini Pak, waktu gajah-gajah ini masih kecil, masih bayi, kami pakai tali yang persis sama. Dulu mereka coba berontak, coba lepas, tapi gagal terus. Nah, karena gagal berkali-kali, akhirnya mereka jadi percaya kalau tali itu nggak mungkin bisa diputusin. Keyakinan itu nancep banget di kepala mereka, bahkan sampai sekarang, pas mereka udah jadi raksasa yang super kuat. Jadi ngerti kan sekarang, intinya yang ngebuat gajah-gajah itu diam aja bukan tali beneran. Bukan tali fisiknya, tapi ada sesuatu yang jauh-jauh lebih kuat, yaitu keyakinan di pikiran mereka sendiri yang membatasi mereka. Dalam istilah psikologi, ini tuh namanya limiting belief atau keyakinan yang membatasi. Gampangnya gini, ini terjadi waktu kita pernah gagal di masa lalu, terus kita jadi percaya, gue emang nggak bisa. Dan keyakinan itu kita bawa-bawa terus sampai sekarang, padahal mungkin kita udah jauh lebih kuat, lebih pinter, atau lebih mampu buat ngelakuinnya. Dan inilah pelajaran paling penting dari cerita tadi. Ternyata, penjara yang paling susah ditembus itu seringnya adalah penjara yang kita bangun sendiri di dalam pikiran kita. Rantai yang paling kuat itu ada di kepala kita. Nah, tali gajah ini ternyata nggak cuma buat gajah loh. Tanpa sadar, kita semua juga punya tali versi kita sendiri. Dan biasanya, tali-tali ini mulai terpasang di dua tempat yang penting banget dalam hidup kita. Di sekolah dan di tempat kerja. Contohnya gini nih, di sekolah, tali itu bisa jadi label kayak kamu bodoh matematika atau rasa malu waktu kita gagal di depan kelas. Sementara di kantor, talinya beda lagi bentuknya. Biasanya berupa kalimat-kalimat kayak, itu udah pernah kita coba dulu gagal kok, atau udah itu bukan kerjaan kita. Kelihatannya beda ya, tapi efeknya sama aja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kita jadi berhenti nyoba, kita jadi malas ngambil risiko. Kita mulai nerima tali itu sebagai takdir, sebagai kebenaran yang nggak bisa diubah. Dan yang paling sedih, potensi kita yang sebenarnya jadi terkubur. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita udah keburu takut buat mencoba lagi. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya mutusin tali-tali nggak kelihatan ini, baik itu di diri kita sendiri atau buat bantu orang lain? Jawabannya, ternyata bukan dengan narik talinya lebih kencang, tapi dengan mengubah total cara kita memandangnya. Kuncinya itu satu, bergeser dari ngejudge ke ngasih kepercayaan. Entah kita sebagai guru, atasan, atau bahkan sebagai teman, tugas kita itu bukan nyinyir, kok kamu gitu aja nggak bisa sih? Justru sebaliknya. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang aman, yang bikin orang itu berani buat mencoba lagi. Nah, ini bisa kita pecah jadi 3 langkah praktis. Pertama, ganti hukuman jadi pemulihan. Jadi fokusnya bukan nyalahin, tapi belajar dari kesalahan. Kedua, ganti tekanan kamu harus berhasil. Dengan dukungan, nggak apa-apa, coba aja dulu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ganti ngejudge orang dengan empati yang benar-benar tulus. Perubahan ke arah empati ini bisa diringkas dalam satu pertanyaan ajaib. Jadi daripada kita nanya, kenapa sih kamu nggak bisa? Coba deh ganti pertanyaannya jadi, dulu kamu pernah ngalamin apa sih yang bikin kamu sakit hati banget sampai-sampai kamu berhenti mencoba? Pertanyaan ini, beda banget. Ini bukan nyari-nyari kesalahan, tapi nyari lukanya di mana. Pertanyaan inilah yang membuka jalan buat penyembuhan dan ngebangun lagi rasa percaya diri yang mungkin udah lama hilang. Oke, sekarang kita udah paham kan cerita si gajah dan talinya. Yuk, sekarang kita coba ngaca. Coba lihat ke diri kita sendiri. Karena jujur aja, kita semua itu punya tali kita masing-masing.
Mungkin tali kita itu adalah suara guru kita zaman dulu yang bilang kita nggak pinter. Atau mungkin kegagalan di sebuah proyek yang bikin kita trauma. Atau bisa juga cuma komentar nyelekit dari orang yang kita segani. Apapun bentuknya, keyakinan-keyakinan ini persis kayak tali si gajah, tanpa sadar nahan kita buat jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba pikirin deh, kebenaran apa tentang batasan diri kamu yang selama ini kamu anggap sebagai fakta, padahal jangan-jangan itu cuma gema dari seutas tali lama dari masa lalu. Karena dengan menyadari tali itu ada, itu udah jadi langkah pertama buat kita bisa memutuskannya.